Saya punya zero toleransi terhadap korupsi dan yang lain-lain. Dan kita tidak segan-segan untuk mengambil tindakan semaksimal mungkin gitu. Karena kalau kita lihat, memang mungkin dilihat banyak kebijakan-kebijakan, contohnya mungkin teman-teman dari HIPMI sudah tahu, waktu kita menghilangkan bonus atau tantiem kepada para komisaris. Karena kalau kita lihat di dunia lainnya, normalnya di negara-negara lain, itu tidak ada komisaris atau istilahnya non-executive director itu dapat bonus, itu tidak ada. Karena kenapa? Karena mereka mendapatkan fixed salary yang baik gitu. Karena kan fungsinya fungsi pengawasan. Yang ada yang kami lihat dulu-dulu, komisaris ikut mendorong untuk supaya profitnya tinggi, tapi dengan cara apa? Dengan istilahnya tuh mempercantik buku. Mempercantik buku, istilahnya laporan keuangannya dibedakin supaya lebih cantik, malah kadang-kadang berani melakukan fraud. Jadi fraud, pelaporan yang tidak benar. Ini tahun depan saya akan melakukan koreksi berapa buku perusahaan BUMN termasuk yang besar-besar karena pelaporannya tidak sesuai dan tidak benar. Gitu. Tapi ya itu kita ingin lakukan karena saya bilang di bawah Danantara, di bawah pimpinan saya tidak ada lagi di BUMN yang melakukan hal-hal mempercantik buku atau kelihatan profitnya gede, tapi begitu bagi dividen mesti pinjam duit dulu. Dan ini berlaku. Wah Pak, dividen kita besar, bagi kita bilang oke dividennya dikirimkan. Ntar Pak kita mesti pinjam duit ke bank dulu. Gitu. Jadi hal-hal ini PR-nya banyak sekali gitu. Ya, tapi kita mesti lakukan. Kadang-kadang memang kita mesti lakukan hal-hal yang memang kita harus lakukan dari dulu gitu. Tapi ya sekarang kita lakukan. Dengan penuh segala risikonya, tapi kita tahu patokan saya itu satu, saya dikasih tahu oleh Bapak Presiden. Dia bilang, kamu sebagai Kepala Danantara, Menteri Investasi, mempunyai wewenang yang sangat besar. Dia bilang itu. Jadi kalau ada hal yang harus dilakukan, ujungnya lihat satu aja. Kalau kamu bingung tuh katanya ujungnya tuh satu. Mana yang terbaik untuk rakyat Indonesia? Udah itu aja patokannya. Selama itu untuk yang terbaik untuk rakyat Indonesia, itu yang kamu lakukan dengan segala risikonya. Dan itu yang saya lakukan sekarang. Gitu. Jadi inilah yang kita lakukan dengan segala risikonya. Karena udah banyak kan yang ada di comfort zone lah, di zone yang nyaman gitu. Jadi ini yang kita lakukan, itu juga yang saya inginkan kepada teman-teman di HIPMI, kita akan kasih kesempatan sebesar-besarnya, percaya sama saya. Kita kasih kesempatan untuk payung hukumnya sudah ada, baik itu di segala bidang, pendanaannya kita akan bantu penuh, tetapi pesan saya itu, kerjakan kalau udah ada secara baik dan benar, dan harapannya akan lahir banyak pengusaha-pengusaha besar, akan lahir banyak pengusaha-pengusaha yang peduli, pengusaha-pengusaha yang cinta kepada merah putih, dan saya yakin itu akan lahir dari HIPMI yang kita cintai dan kita banggakan itu. Supaya teman-teman di HIPMI harus lebih aktif lagi, harus berani melangkah lah. Karena kalau soal networking, ya kalian udah paling menurut saya posisinya udah paling enak. Gimana coba? Tadi Menteri SDM-nya Ketua Umum HIPMI dulu, yang mengeluarkan, yang memverifikasi tadi saya lihat salah satunya sudah ada PP-nya untuk memberi kesempatan lebih luas kepada UMKM, kepada koperasi untuk berpartisipasi, ya kan? Rekomendasinya dari beliau, dari Pak Bahlil, verifikasinya dari beliau. Cuma lupa tadi mesti tambahkan, tetap yang ngeluarin izinnya dari sini yang tanda tangan. Mesti ada rekomendasi dari beliau benar, gitu. Ujungnya BKPM juga yang ngeluarin izin. Ya. Nah, jadi itu kan juga udah dibuka. Ini kan salah satu bentuk apa? Ini salah satu bentuk keberpihakan kepada pemerintah secara konkret dan langsung. Ya sudah dibukakan secara aturannya, kan nggak mungkin pekerjaannya kita juga yang mesti carikan, nggak begitu kan? Nah, mesti dari teman-teman HIPMI ini yang aktif, melihat kolaborasinya apa,
opportunity-nya apa, kesempatannya apa. Kita buka kok, kita buka lebar. Secara undang-undangnya, secara aturan yang sudah ada, ya kan? Secara kesempatannya sudah dibuka, secara pendanaan nanti kita bantu. Gitu. Yang penting apa? Ya kalian juga bisa bekerja dan membuktikan bahwa kalau HIPMI melakukan suatu pekerjaan pasti selesai dan konkret gitu ya. Jadi semuanya nih saya bilang tergantung ada semua yang ada di dalam ruangan ini juga nih dari semua teman-teman HIPMI gitu. Karena kalau dari kita mungkin saya nggak go into details gitu ya, sektor-sektornya apa aja yang ada di Danantara. Semua sektor ada di Danantara. Mau dari sektor apa? Perbankan, financials ya kan ada. Mau segi telkom, mau segi dari oil and gas, dan mau dari Pertamina, PLN, ya kan? Mau dari airport, mau dari seaport, semuanya ada gitu. Mau dari perhotelan, mau dari semuanya ada di kami gitu. Nah oleh sebab itu kita pun ingin membuat ini efektif, efisien dari 1000, kita sudah review mungkin arahnya hanya sampai 230-340 BUMN nantinya 5 tahun ke depan. Itu memang target dari kami gitu ya. Karena we're not talking about numbers, kita talking about quality. Dan juga saya juga bilang, kalau di kita bukan bicara hanya profit and loss, tapi kita lebih bicara apa? Sumber daya manusia juga. Gitu. Nah, di sumber daya manusia juga kita buka juga, ya kan? Ya kalau kriterianya makin baik, makin berkembang, ya teman-teman HIPMI kita kasih prioritas juga, ya kan? Kita kasih prioritas juga, karena saya percaya sekarang dalam meritokrasi gitu, dalam yang terbaik ya itu yang kita berikan kesempatan gitu. Jadi banyak yang menurut saya ini kita bisa lakukan bersama karena kebetulan Danantara juga ada di bawah kami, kebetulan juga saya berinvestasi dan hilirisasi, dan banyak juga dari teman-teman senior-senior HIPMI juga yang pada saat ini juga duduk di dalam pemerintahan dan mempunyai visi yang sama, bagaimana kita bersama-sama mengembangkan kader-kader HIPMI untuk naik kelas gitu. Kalau saya bilang, saya pengennya nih ngelihat HIPMI, pengusaha UMKM-nya berkurang. Saya pengen lihatnya berkurang. Masa UMKM terus? Ya kan? Yang UMKM jadi pengusaha meningkat. Jadi menjadi pengusaha menengah. Yang menengah meningkat jadi yang besar. Yang besar harus bantu lagi yang bawah. Tapi jangan kita bicara bangga, wah UMKM kita banyak. Jangan. Kita harus bicara UMKM kita dulu misalnya 60 juta, tahun depan kok bisa 50 juta. Mana yang 10 juta naik kelas jadi pengusaha menengah, itu mestinya. Gitu. Jadi mesti ada dan mesti berani inilah. Kalau berani ngelangkah, teman-teman HIPMI udah paling jagoan lah, kita tahu ya kan. Tapi ya itu kebetulan konektivitas kita kuat, semuanya ada di dalam pemerintahan. Nah sekarang pertanyaannya udah kembali lagi kepada teman-teman HIPMI. Secara aturan sudah ada, secara pendanaan kita akan support, secara pekerjaannya ya mesti dilihatlah kalian ya, mesti bekerja bersama-sama gitu. Dan yang paling penting buat kita adalah ya kolaborasi dan sinergi itu pasti akan selalu kita dahulukan.